Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai lembar kerja mahasiswa pada lembar kerja mahasiswa ke-6 dari mata kuliah Biokimia 2. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Irma Dewi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi S1 Kimia atau Kimia Murni dengan NIM 1913081002. Di sini saya sedang menduduki semester 5. Langsung saja, untuk lembar kerja mahasiswa ke-6 ini terdapat 11 soal di mana saya berusaha menyelesaikan dengan mencari dari berbagai referensi dan buku-buku yang ada di internet. Nah, untuk yang pertama ada soal proses oksidasi asam berlangsung dalam mitokondria. Tahap pertama adalah mengiatkan asam palmitat bebas dengan asetil koenzim A dalam sitoplasma oleh enzim asil koenzim A sintase menghasilkan palmitoil koenzim A. Nah, di sini diminta untuk menuliskan mekanisme reaksi dari tahap pertama tersebut. Nah, di sini untuk jawaban pada soal nomor pertama terdapat reaksi dan juga mekanisme reaksi dari tahap pertama, di mana untuk reaksi sendiri di mana CN-asil koenzim A ditambahkan dengan FAD, NAD dan juga H2O serta koenzim A akan menghasilkan CN2 asil koenzim A ditambahkan dengan FADH2 ditambahkan dengan NADH dan juga asetil koenzim A, lalu dihasilkan juga hidrogen. Nah, dengan hasil yaitu palmitoil koenzim A atau C16 asil koenzim A. Di sini bisa kita lihat pada gambar terdapat mekanisme reaksi dari tahap pertama. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2 dengan soal metabolisme lipid atau lemak berlangsung di dalam hati atau hepar. Dilakukan oleh enzim lipase yang terdapat dalam getah usus dan getah pankreas. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya ialah berasal dari lipid netral, yaitu trigliserid. Hasil pencernaan lipid yaitu asam lemak dan gliserol. Selain itu ada juga yang masih berupa monogliserid. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan mekanisme yang terjadi bila yang dipecah yaitu gliserida dari asam lemak rantai C17. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, di mana hasil pencernaan dari lipid ini dapat berupa asam lemak dan juga gliserol, tetapi di sisi lain juga dapat berupa monogliserid. Nah, jika dihasilkan gliserida pada rantai C17, maka diminta untuk menuliskan reaksinya atau mekanismenya yang terjadi bila yang dipecah itu berupa gliserida dari rantai 17 pada asam lemak. Nah, bisa kita lihat pada jawaban di sini terdapat rantai C17H35 yang jika direaksikan dengan H2OH+, maka dia akan menghasilkan gliserol dan juga asam stearat dalam hasil pencernaan lipid, di mana dengan rumus struktur untuk gliserol ini yaitu H2C mengikat dengan HC dan mengikat dengan H2C, kemudian masing-masing dari H2C ini mengikat atom OH. Kemudian untuk asam stearat dapat dituliskan rumus strukturnya yaitu 3HO berikatan dengan C dan juga C berikatan dengan O rangkap 2, kemudian di sebelah kanan tangan C ini berikatan dengan CH2 sebanyak 16 CH3. Untuk nomor 3, jelaskan pengendalian sintesis asam lemak pada gambar di bawah. Nah, untuk gambar pada soal nomor 3 tersebut diketahui bahwa gambar dari sintesis asam lemak salah satunya yaitu lipogenesis, di mana untuk mekanisme atau pengendaliannya yaitu di mana asetil koenzim A karboksilase atau rate limiting enzyme pada rangkaian reaksi lipogenesis yang terdapat pada gambar di samping diaktifkan oleh sitrat. Bila banyak sitrat terkumpul pada sitosol, maka proses lipogenesis berjalan aktif.
Asil koenzim A, rantai panjang misalnya palmitid koenzim A, menghambat aktivitas asetil koenzim A karboksilase sehingga bila banyak asil koenzim A rantai panjang berada dalam sitosol, lipogenesis terhambat. Selain dikendalikan melalui perubahan aktivitas asetil koenzim A karboksilase, laju lipogenesis juga dipengaruhi oleh jumlah dari enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Misalnya, diet tinggi karbohidrat dan pemberian insulin meningkat sintesis dari enzim-enzim tersebut. Salah satunya ada kompleks sintase, enzim malat, dan ATP citralase. Selanjutnya nomor 4, diberikan gambar dari sintesis keton. Nah, kita diminta untuk menjelaskan manfaat sintesis keton bagi kesehatan. Nah, untuk sintesis keton sendiri kita mengambil contoh salah satu yaitu obesitas, di mana obesitas merupakan suatu keadaan akumulasi lemak abnormal atau berlebih yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Timbunan lemak itu sendiri dari dalam tubuh mengakibatkan berat badan seseorang menjadi berlebih sampai terjadi obesitas. Salah satu pola diet yang dapat dilakukan untuk mengatasi obesitas adalah dengan menjalankan diet ketogenik. Diet ini merupakan suatu pola makan yang banyak menggunakan sumber lemak sebagai sumber energi dan mengurangi konsumsi karbohidrat serta protein. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup glukosa dari karbohidrat, tubuh biasanya menggunakan energi alternatif yang bersumber dari badan keton, yaitu asetat dan B-hidroksibutirat. Diet ketogenik ini juga dapat melindungi efek negatif yang ditimbulkan oleh obesitas pada hipokampus. Selanjutnya nomor 5, jelaskan struktur mitokondria dan mengetahui lokasi berbagai enzim yang terlibat dalam rantai transport elektron. Nah, untuk mitokondria sendiri dari strukturnya terdiri dari 3 anggota utama, yaitu ada membran luar, membran dalam, dan juga ruang antar membran. Untuk membran luar sendiri terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeable terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Dalam hal ini, membran luar mitokondria mirip membran luar bakteri gram negatif. Selain itu juga, membran ini mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam babak transport lipid ke matriks untuk menjalani beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian untuk membran dalam sendiri kurang permeable dari membran luar yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini tempat utama pembentukan dari ATP. Kelas permukaannya meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks yang disebut dengan krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam ini mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melalui membran dalam. Kemudian ada struktur yang ketiga yaitu ruang antar membran yang terletak di selang membran luar dan membran dalam yang merupakan tempat berlanjutnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi. Di dalam matriks ini juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalium, dan juga kalsium. Nah, untuk letak enzim-enzim yang terdapat dalam proses rantai transport elektron ini, di mana seperti kita ketahui rantai transport elektron melibatkan 3 kompleks besar dari enzim. Nah, kompleks-kompleks ini tertanam di membran dalam mitokondria dan terlibat dalam perpindahan elektron dari NADH hingga akhirnya sampai ke oksigen. Selain memindahkan elektron, ketiga kompleks protein ini juga memiliki kemampuan memompa proton.
Di membran dalam mitokondria, 3 kompleks enzim ini berorientasi secara asimetris dan memompa ion hidrogen dari matriks ke ruangan intermembran mitokondria. Selanjutnya untuk nomor 6, jelaskan keempat kompleks protein yang terlibat dalam rantai transport elektron pada membran bagian dalam dari mitokondria. Nah, di dalam rantai transport elektron terdapat 4 kompleks protein yang terlibat di membran bagian dalam mitokondria. Untuk yang pertama ada kompleks 1 yang nantinya akan berlanjut kepada kompleks 2, di mana kompleks ini sering dikenal sebagai NADH COO reduktase kompleks, di mana merupakan kompleks terbesar yang mengandung lebih dari 40 rantai polipeptida. Kompleks ini menerima elektron dari NADH dan memindahkannya ke ubiquinon melalui flavin dan 7 inti besi sulfat. Ubiquinon ini kemudian mengirimkan elektron ini ke kompleks yang kedua dari rantai transport elektron, yaitu kompleks sitokrom B sampai C1. Kompleks 1 ini memiliki kompleks enzim analog yaitu suksinat COO reduktase kompleks atau kompleks 2. Kompleks 2 ini nantinya menerima elektron dari FADH2 bukan dari NADH. Persamaan dan perbedaan antara kompleks 1 dan kompleks 2 ini dapat terlihat dari penangkapan energi, di mana untuk kompleks 1 ini disebut dengan NADH dan untuk kompleks 2 disebut dengan suksinat. Kemudian ada kompleks 3 yang disebut dengan COKH2 atau sitokrom C reduktase kompleks, di mana kompleks ini mengandung setidaknya 11 rantai polipeptida dan berfungsi sebagai sebuah dimer. Tiap monomer mengandung 3 heme yang terikat ke sitokrom dan protein besi sulfat. Kompleks ini menerima elektron dari ubiquinon dan menyerahkannya ke sitokrom C yang membawa elektron ke kompleks sitokrom oksidase. Selanjutnya ada kompleks yang terakhir yaitu kompleks 4 atau sitokrom C oksidase kompleks yang berfungsi sebagai dimer dengan setiap monomer memiliki 13 rantai polipeptida termasuk 2 sitokrom dan 2 atom tembaga. Kompleks ini juga menerima elektron satu persatu dari sitokrom C dan kemudian menyerahkannya pada keempat elektron sekaligus ke atom oksigen. Selanjutnya nomor 7 dengan soal pada reaksi reduksi dan oksidasi yang melibatkan keempat kompleks protein tersebut dan senyawaannya yang memiliki potensial reduksi terbesar pada rantai penapasan. Nah, apa saja manfaat dari keempat protein tersebut? Nah, reaksi redoks dalam rantai transport elektron melibatkan 4 kompleks protein yang tertanam pada membran sebelah dalam mitokondria. Kompleks 1, 3, dan 4 ini menghasilkan sejumlah energi yang dipakai untuk memompakan proton ke ruang antar membran. Nah, penumpukan proton pada ruang antar membran ini akan mengakibatkan terbentuknya gradien potensial elektrokimia antara matriks dan juga ruang antar membran. Nah, untuk nomor 8 kita disuruh menjelaskan tentang energi bebas yang terbentuk dari proses rantai transport elektron. Nah, elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain secara berantai menuju aseptor utama yaitu oksigen atau O2 sehingga disebut sebagai rantai transport elektron. Pemindahan elektron sepanjang rantai melibatkan reaksi oksidasi reduksi yang disertai dengan pelepasan energi bebas. Energi bebas yang dihasilkan ini selanjutnya akan digunakan untuk proses fosforilasi ADP menjadi ATP dan proses ini disebut dengan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif dilakukan melalui couple dua komponen membran dalam mitokondria yaitu transport elektron dan ATP AC mitokondria, di mana dikarenakan reaksinya berlawanan dengan pembentukan ATP. Untuk nomor 9, bagaimanakah rantai transport elektron menghasilkan gradien proton dan proton motif force?
Transfer elektron dalam rantai pernafasan mengakibatkan gradien proton yang kemudian mendorong sintesis ATP. Aliran elektron dalam rantai pernafasan mendorong terbentuknya ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Mekanisme pembentukan ATP melalui jalur tersebut diusulkan oleh Peter Mitchell dengan teori kimia osmotik. Kompleks 1, 3, dan 4 dapat bertindak sebagai pompa proton karena reaksi redoks yang melibatkan kompleks protein ini menghasilkan sejumlah energi. Energi bebas ini akan dipakai untuk memompa proton atau H+ ke arah ruang antarmembran. Membran mitokondria sebelah dalam tidak permeabel terhadap ion-ion, khususnya proton atau H+. Karenanya terjadi penumpukan proton pada ruang antarmembran. Dapat kita lihat gambar di tengah-tengah terdapat gambar proses transfer elektron, yaitu ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan juga kompleks 5. Nah, memperlihatkan reaksi yang terjadi di antara keempat kompleks protein dan pembebasan proton yang menyertai penumpukan proton di satu sisi membran mengakibatkan gradien potensial elektrokimia yang menghasilkan energi potensial yang disebut dengan proton motive force. Osmosis proton kembali menembus membran menuju matriks dilakukan melalui molekul protein yang disebut dengan ATP sintase. Selanjutnya nomor 10, jelaskan struktur enzim ATP sintase dan bagaimana enzim ini berperan sebagai motor dalam pembentukan ATP. ATP sintase adalah hia enzim dari keluarga permease berupa kumpulan beberapa protein membran yang ditemukan di dalam kristal mitokondria dan membran plasma bakteri yang berfungsi dalam kimiosmosis dengan rantai transport elektron terdekat menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP merupakan nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik yang memerlukan energi dalam sel. ATP sintase menyediakan suatu tempat persinggahan yang dilalui ion hidrogen yang akan berdifusi ke dalam matriks suatu mitokondria. Gradien ion yang menggerakkan fosforilasi oksidatif merupakan gradien proton. Dengan kata lain, sumber daya untuk ATP sintase adalah perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Gradien ini dapat dianggap sebagai suatu perbedaan pH karena pH merupakan suatu ukuran konsentrasi dari H+. Kompleks ATP sintase terdiri dari subkompleks F0 dan F1. Subkompleks F0 merupakan saluran protein, sementara untuk F1 terdiri dari 5 jenis polipeptida. ATP sintase bersifat hidrofobik. Pada subkompleks F0 menempel subunit protein C yang terbentuk cakram dan dapat berotasi. Menempel pada cakram C merupakan subunit gamma. Sementara pada subkompleks F1 ini menempel 3 subunit alfa dan 3 subunit beta. Subkompleks F1 tidak dapat berotasi karena tertanam pada membran. Proton masuk melalui cakram C yang mengakibatkan cakram C dan subunit gamma berotasi. Molekul ADP dan P ditangkap oleh subunit beta untuk membentuk sebuah ATP. Molekul ATP ini nanti terbentuk didorong terlepas sebagai akibat dari perputaran rotasi dari gamma. Dalam sekali putaran, 3 molekul ATP dihasilkan oleh ATP sintase. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan fungsi fosforilasi oksidatif pada jaringan otot manusia berdasarkan jurnal yang diberikan. Di dalam jurnal dengan judul Kapasitas Fosforilasi Oksidatif pada Otot Rangka Manusia, Perspektif Baru Fisiologi Mitokondria menjelaskan bahwa kapasitas jaringan OXPHOS atau fosforilasi oksidatif yang tinggi dan ketergantungan yang sama pada pengambilan oksigen seluruh tubuh maksimal diperoleh dengan serat permeabilisasi yang nanti akan menghasilkan keaktifan jaringan otot pada manusia lebih maksimal. Respirasi mitokondria terstimulasi ADP maksimal bergantung pada aliran elektron konvergen melalui kompleks 1 ditambahkan dengan kompleks 2 ke persimpangan Ki atau ubiquinon dari
sistem transport elektron. Baik, sekian penjelasan saya mengenai lembar kerja mahasiswa ke-6 ini dengan 11 masalah yang sudah coba saya selesaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang menontonnya dan menambah wawasan kalian mengenai biokimia 2.